bahwa kebahagiaan keluarga itu nggak hanya ditentukan oleh mahalnya barang, tapi nanti ketemu di parkiran ya. Iya, Dia pembagian koper. Ya. Ada goodie bag itu koper, ada nama anak gua, personalize satu-satu. Semua anak satu angkatan dapat. Ngerasa nggak sih sekarang tuh standar tuh semakin tinggi? Iya. Gitu? Ya mulai itu tadi, kalau kadang kan bukan cuma liburan nih ya, kalau kita ngomongin baru punya anak, mungkin dimulai dari baby shower, ulang tahun pertama anak, dekornya harus ada baby moon, gender reveal. Hai Sweet Moms. Ih bengong. Pasti lagi pada stres deh. Iya nih. Mikirin apa? Bikin negara. Gara-gara ibu-ibu tuh stresnya banyak. Habis nge-joke dia jadi salah joke. Nih karena tamu kita habis ke-joke. Kita stres, ngomongin lagi stres ya. Kita stres soal mikirin negara. Ya iya sih ya. Terus mikirin duit. Udah. Tapi itu udah kayak udah yang hari-hari juga ya menjadi bahan stres kita ya nggak sih? Satu lagi yang sering bikin kita stres saat ini adalah ngomongin soal gimana caranya kita bisa memenuhi standar hidup. Karena sekarang banyak kenyataannya para moms ya, ini tuh memaksakan standar hidup untuk bisa fit in gitu kan ya, untuk bisa diterima sama komunitas, sama peersnya kita gitu kan ya. Ini kan kalau kita ngomongin soal komunitas bisa grup WhatsApp sekolah, fit in dari apa ya, geng-geng olahraga bareng di kompleks gitu. Yang membuat kita juga kadang-kadang harus bisa ngikutin standar hidup orang. Kebanyakan adalah gara-gara ngelihat postingan orang di social media gitu kan ya. Itu tuh bisa dibilang kan FOMO. Iya gak sih? Itu kayaknya FOMO tuh bukan cuma milik anak-anak, ABG, remaja. Enggak, itu juga menjadi milik kita sebagai ibu-ibu. Kita tuh suka ngerasa sebagai ibu-ibu ya, memaksakan segala sesuatu, apalagi memaksakan pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu hanya demi menjadi kita nggak ngomongin istri deh, keren banget ya moms yang satu ini ya gitu ya nggak, itu kan kayak lelah nggak sih? Nah hari ini tamu kita akan membantu kita semua nih Sweet Moms untuk sadar dan melek masalah realita finansial. Ya tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi lebih bijak. Jadi kita akan ngasih informasi, mengedukasi bahwa kebahagiaan keluarga itu nggak hanya ditentukan oleh mahalnya barang, tapi sehatnya, ini nih penting banget, arus kas atau cash flow. Apalagi untuk kalau orang bilang in this economy. Wina apa kabar? Ini tuh susah banget loh Mams ngedapetin jadwalnya Wina di tengah tour stand up komedinya dia. Dengan aktivitasnya yang super padat, berhasil ngenyulik Wina tuh happy kita. Iya. Thank you ya. Thank you Wina. Nah gimana sih Win sekarang tuh standar ibu gaul? Iya. Ibu kota dan kota-kota lain itu gimana? Pressure is on kan. Kalau dulu mungkin ibu-ibu kita zaman dulu mungkin, tetangga beli kulkas baru, mobil baru. Kalau sekarang, sayang lihat nggak? Dia liburan ke Jepang. Emang itu siapa? Nggak tahu, aku follow aja di Instagram. Ini follow, aku suka follow dia nih, gitu kan ya. Jadi akhirnya apa yang di feed di media sosial kita itu yang mungkin tanpa sadar atau sadar jadinya pengen kayak gitu, Menurut aku penting banget nomor satu tuh jujur sama diri sendiri, dan ini udah nggak bisa diapa-apain ya. Karena kalau udah bohong sama diri sendiri, yang bisa ngasih tahu itu bohong kan cuma kita sendiri ya. Jujur sama diri sendiri, ini pertanyaannya ganggu banget. Are you living the lifestyle you deserve? Are you living the lifestyle you deserve? Oke. Iya dong, tentu saja aku deserve ini kan. Kita kan bohongnya gitu kan ya. Tapi kenyataannya ternyata jadi ada dua nih. Finance itu ilmu yang tentang angka. Aku kuliah finance bertahun-tahun, itu isinya rumus. Rumus itu kalau kita input A, mau gimana juga hasilnya akan keluar persis hasil rumusnya. Tapi waktu kita mengambil keputusan dengan keuangan kita, nggak pakai rumus. Isinya psikologi guys. Dan begitu ngomongin psikologi, inputnya A,
keluarnya nggak tahu apa. Si manusianya akan ambil keputusan sendiri. Jadi kita harus cari kombinasi antara logika sama si psikologi kita untuk bisa tahu ini keputusannya tuh wajar atau enggak, dan apakah ini konsekuensinya saya sudah siap hadapi apa enggak. Kayaknya mungkin itu yang mesti kita tahu kalau mau jujur sama diri sendiri, itu adalah konsekuensi dari keputusan keuangan itu apa. Jadi misalnya tetap ngotot, pokoknya aku mau liburannya ke luar negeri karena semua orang liburan ke luar negeri, aku juga mau. Tahu nggak sesudah itu konsekuensinya apa? Atau keputusan yang enggak, pokoknya kita harus hemat 2 tahun ke depan kita nggak ada liburan sama sekali. Kan ada konsekuensi juga ya stres lah, ya berantem melulu lah. Untuk 2 tahun ke depan ya. Semua tuh ada konsekuensi. Jadi kayaknya menghadapi konsekuensi dari pilihan kita yang harus kita hadapi. Tapi kan Win, lo kan udah bertahun-tahun nih ya menjadi financial planner. Ngerasa nggak sih sekarang tuh standar tuh semakin tinggi? Ya mulai itu tadi, kalau kadang kan bukan cuma liburan nih ya. Kalau kita ngomongin baru punya anak, mungkin dimulai dari baby shower, ulang tahun pertama anak, dekornya harus ada siapa? Gender reveal. Kayak perasaan nih zaman dulu kalau ulang tahun di rumah pakai kue bagus tiup lilin sama-sama udah cukup. Sekarang harus ada backdrop, harus estetik, goodie bagnya harus apa, dekor by siapa. Ngerasa gak sih? Dan karena di sosial media kita juga di feeding dengan hal itu, jadi semacam kayak standarnya mesti gitu. Kalau enggak lo gak ngerayain gitu kan. Balik lagi, Wina dulu selalu bilang, gue gak akan pernah lupa, ayo dibedakan mana wants, mana needs gitu kan. Tapi ini kan needs. Iya. Ini I need to feed makanan di feed gue nih gitu. Feeding my feet. I need to feed my feet. Iya, I need to feed my feet ya. Feeding my feet ini. Gimana tuh? Kalau enggak aku gak punya konten loh nanti. Ulang tahun gak ada fotonya. Jadi isunya kembali lagi harus ke jujur sama diri sendiri. Tapi benar itu memang sekarang kenyataannya begitu. Kerasa banget dong. Kalau dilakukan efeknya apa, kalau tidak dilakukan efeknya apa. Dan menariknya adalah kenapa sih kok di kita pressure-nya jauh lebih tinggi ya. Ada teman-teman kita misalnya yang tinggalnya tidak di Indonesia, atau bukan orang Indonesia, kalau diaspora mungkin masih ada feeling kayak kita. Yang kok pressure-nya gak seberat itu, karena ternyata ini aku belajar, aku lagi ngambil online course financial psychology. Yang tadi aku bilang finance bertahun-tahun gue belajar. Sekarang gue pelajari financial psychology itu kayak clash di tengah-tengah terus bledar gitu ya. Tapi ini true nih, ini ada. Jadi ternyata si financial psychology itu menunjukkan bahwa kita itu waktu mengambil keputusan ada yang namanya internal control, ada yang namanya external control. Nah, access of control yang eksternal itu biasanya dimiliki sama orang-orang yang latar belakangnya itu komunal. Sementara kalau yang very internal, nggak apa-apa, aku bisa kerjain semuanya sendiri, aku tidak peduli dunia luar kayak apa, itu cenderung kalau dia dunianya lebih individualistik. Dan hasil analisis abal-abal gue bikin Anabel itu analisis abal-abal gue, si boneka temennya Caki itu. Gue menemukan kalau ternyata si manusia itu budayanya ditentukan dari tempat dia tinggal. Dia tinggalnya di mana, maka budaya dia akan ngikut dari situ. Contoh ya, negeri kita itu kan, walaupun hari ini hujan ya, tapi kan bersinar matahari itu dari Januari sampai Desember. Gak ada tiba-tiba, mau winter kita harus siapin nyetok makanan, gak ada. Sehingga kita itu budayanya harus serba sharing, karena makanannya tuh terus bisa dipanen, bisa dikasihin lagi. Itu menyebabkan kita menjadi manusia yang sangat komunal. Komunalitas itu yang menyebabkan jadinya gue harus sama dia. Kalau dia gitu kok gue nggak gitu ya gitu. Jadi mau kita lawan juga susah sebenarnya, Cak. Menurut gue ini kalau dilawan susah karena itu kayak melawan identitas kita, ya kan? Identitas kita yang komunal. Jadi budaya kita tuh akarnya, gue ngajar keuangan itu kan dari Aceh sampai Papua ya, dengan orang yang sangat berbeda-beda kan. Di setiap ibu kota provinsi dulu kita bikin training, bikin apa? Ini beda-beda nih orangnya, tapi ada satu yang sama, kita tuh gotong royong. Gotong royong tuh artinya kan semuanya harus sama-sama, harus tolong menolong, kebersamaan. Tapi jangan lupa gibahnya juga bareng, ya kan? Lihat-lihatan. Gue tuh kan kita nyekolahin anak di sekolah yang sama ya. Waktu anak gue kecil itu ada yang model gini. Kalau dia ulang tahun, walaupun dilarang kan pesta ulang tahun di sekolah ya. Nanti ketemu di parkiran ya. Terus dia pembagian koper. Ada goodie bag itu koper, ada nama anak gue, personalize satu-satu. Semua anak satu angkatan dapat. Kalau kita mau ngikutin standar itu, mateng dong gue. Bukan lagi. Sanggup dong. Nanti anak ulang tahun apa nih? Gue mesti ngasih apa ya gitu. Itu soalnya udah strict.
tinggi. Nah, tadi kan lo Tapi itu sekolahnya udah strict nggak boleh. Nggak boleh. Pesta ulang tahun Iya, di sekolah. iya. Nggak Tapi boleh colongan bawa. juga Masih bisa ada, ada kayak masih gitu. ada Jadi kan loh si setelahnya. komunitas komunal begitu itu tetap ada sehingga kalau kita ngikutin terus mabok dong kelar-kelar. pasti Iya, tumbang iya, dong iya. kita. Oh ya udah kalau gitu strict, kita enggak dengan konsekuensi bahwa kita mesti cari-cari yang lain nih kalau mau ngajak makan-makan kayak di luar atau apa kayak gitu. Nah, berarti gimana caranya supaya kita enggak delulu istilahnya. Iya. Delulu by choice gitu. Iya, 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 Jangan yuk kita ketengahin. Jadi nggak berarti yang komunal semua itu jelek dan yang individual itu jelek. Kita cari tengahnya yuk. Iya, iya, benar-benar. Cara untuk Senang cari tuh. tengahnya itu adalah si finance itu kan numbers ya. Keluarin numbersnya. Begitu numbersnya bicara, nggak bisa bohong karena angkanya ada. Pak. Realitanya itu. Realitanya itu. Sehingga kalau dia mau mengambil keputusan, dia harus bilang sama diri sendiri, pokoknya gue akan ngelawan angka ini dan gue tahu gue akan masalah di depan. Iya. Ya silahkan, tapi kan udah tahu kan gitu. Iya, konsekuensi. Iya. Kalau beli koper nggak cukupnya rodanya doang gitu. Atau lagi roda doang gitu. Atau kan dia mampu ya, terserah dia dong ya. Atau kayak gitu, tahun ini gemboknya dulu. Dicicil. Jadi Atau kamu sekarang sekarang dulu gini. sama aku ya. Jadi Atau koper pas dia dirapel. kuliah. Dirapel. Gue beberapa tahun gak ngasih ya. Gue gak ngasih koper apa semua tuh gue gak ngasih. Tapi sekali yang ngasih gue ngasih troli. Iya, bisa juga bisa. Iya, Tapi iya, tapi iya. Di airport. komunal itu tidak selalu buruk ya kan Iya, artinya iya, kan iya, memang benar, itu iya. justru menimbulkan kebersamaan. Iya, Lu nggak iya. akan Guyup susah gitu sendirian. ya. Iya, guyup. iya, iya, Jadi iya. selalu ada positif negatifnya. Iya. Tapi ya eksesnya adalah itu. Kenapa kita begini banget ya? Karena kita sifatnya komunal. Nah, Iya. sekarang kita seimbangin yuk dengan cara oke, di tengahnya nih yang logisnya apa nih? Iya. Angkanya berapa nih? Makanya aku bertanyanya tadi, are you living the lifestyle you deserve? Yes. Oh ternyata belum, tapi kan tetap kita akan bohong. Deserve menurut ngana, gue gak deserve. Berani lu bilang Aku gua sih nggak ngerasanya deserve ya gitu. Aku tuh ngerasa. Halu. Ada halu. Mungkin kaitannya lagi nih berikutnya nih, misalnya nih kita ngelihat angka wah nggak masuk nih gitu. Berikutnya kan masalah hati ya. Ya. Apakah kita tega misalnya untuk anak kita Iya. kan pasti standarnya juga seperti Iya, itu iya. ngelihat teman-temannya. Sahabatnya les di sini, dia kok enggak. Aku juga pengen les di situ gitu. Iya. Tapi nggak usah masalah les ya, masalah sekolah aja menurut gue ada beberapa kenalan gue tuh yang memaksakan anaknya untuk masuk di sekolah A gitu ya misalnya. Yang mana mungkin dia ngerasa gue bakal mati-matian nih buat anak gue, iya. mati-matian, mati-matian, bener-bener mati. Bener-bener Sampai mati-matian. ngap gitu ya. Sampai nggak sampai harus Dan ngutang-ngutang bukankah untuk bayar sekolah Orang segala tua macam. ingin memperjuangkan yang terbaik buat anaknya yang tuh kayak gitu. wajar. Wajar. Kan akan di-fight dengan Betul, cara iya, yang iya, iya kan? Berarti bukankah aku wajar Nah, memperjuangkan iya, untuk anak. Nah, gitu kan. itu masalah sekolah loh yang kayak begitu. Ada juga yang gila ya, masa anak gue nggak les, dia lesnya hari Senin sampai Sabtu semuanya full, les ABC segala macam. Itu kadang-kadang menurut gue zaman sekarang yang paling bikin godek, bukan hanya masalah apa ya, masalah barang-barang. Ih gila ya, jam lo keren udah banget. bukan Aduh itu ini sekarang, apa. iya, iya. Sekarang tuh masalah anak aja ngobrol nungguin anak sekolah tuh yang gue kurang-kurangin adalah yang kayak gitu. Kamu iya les sih. di mana? Ulang tahun di mana? Liburan kemana bulan ini? Iya, iya, Gitu iya, loh iya, yang iya. yang kadang-kadang Iya. bikin nggak semua apa ya, orang tua atau ibu-ibu kuat-kuat Yes. sampai akhirnya memaksakan diri Iya. untuk fit in dengan society. Iya, Itu akhirnya yang ngeri. living the life that they don't deserve. They don't deserve Iya. actually gitu Tersinggung kan. dikatain gak deserve Iya. dong. Ya berarti Aku ganti, aku ganti. Iya. Living the life that we're not kan? deserve. Kita. Atau gini, bukan cuma they don't deserve, they cannot afford Iya. gitu. Exactly. Iya. So that's the word. Sebenarnya kan jadi ini aku cerita ya. Aku tuh pernah ngajar di sebuah bank. Jadi ini karyawan bank. Tapi Ya kalau di junior sebuah staff. bank karyawannya karyawan Iya, ini karyawan bank bukan karyawan klinik karena aku ngajarnya di bank ya. Terus dia staff kan. Iya. Cerita waktu itu penghasilannya 6 juta, terus dia bilang aku mau beli mobil mbak, dia bilang gitu. Terus aku langsung hitung, kan otak aku matematika ya. Enggak dong. Sebentar kak, cicilan mobilnya 3 juta. Gajimu Jadi 6 sisa 3 juta. juta. Ini kebayang ya, gaji 6 juta, cicilan 3 juta. Abis dong, Iya. nanti makannya pakai apa? Kita semua di ruangan ini akan bilang, iyalah nggak mungkin. Dulu sebelum belajar financial psychology di kepala aku adalah gila ini orang kok nggak logis gitu. Iya. Tapi ketika udah belajar financial psychology, aku bertanya apa sih alasannya sampai harus ngotot beli mobil? Dan jawabannya kalian akan terkejut. Aku tuh mau nikah. Aku nggak tega nanti istriku kehujanan panas-panas naik motor. Gimana dong guys? Terus gimana dong? Tapi kan nggak mampu kak. Coba dihitung bilang dari 6 itu tinggal 3 nanti
kamu masih kos atau tinggal sama orang tua? Kos berapa? 1,5 juta. Oke, Aduh, habis lagi. bensinnya berapa? Makannya berapa? Oke. Terus ngitungnya gimana? Kebetulan motor yang aku beli pakai rumput, nggak perlu pakai bensin. Terus dia tanya balik, harusnya dulu. penghasilan berapa? Kalau aku cicilan mobilnya 3 juta, penghasilan paling enggak ya 12 kali, 9 atau 12 sebulan. Jauh banget itu, Win. Akhirnya dia bilang, istriku juga penghasilannya 6 juta. Oh. Jadi kalau mereka berdua Cukup combine 12. together cukup 12. Sekarang gimana caranya ngasih tau perempuan ini kalau nanti dia menikah langsung punya utang? Iya, ada juga. Tapi jadi gitu loh proses Iya, iya, pengambilan keputusan manusia tuh kayak gitu. Iya. Kan kalau kita bilang 6 juta cicilan mobil 3 ya bisa kali. Semua di ruangan Iya, pasti iya, begitu iya, kan. iya. Tapi begitu aku tanya alasannya apa? Alasannya tuh nggak logis. Alasannya tuh sesuatu yang manusia banget. Kayak tadi lo bilang psikologi Dengan penuh aja. kasih sayang, jadi niatnya baik loh. Iya, Dengan penuh iya. kasih sayang. Bukan pamer, bukan apa. Bukan apa. Iya, iya, iya. Oke, Bingung kalau gitu deh kita lo. hitung ulang yuk. Setelah dihitung ulang, oke, bisa sih sebenarnya. Akhirnya Tapi dia nanti nurut berdua. gak sih sama lo, Win? Abis itu aku udah nggak balik lagi ngajar kan di situ. Iya, kemungkinan sih nggak kehujanan ya. Iya, iya, tapi kan, iya. tapi kan berarti kita juga nggak bisa nuduh orang Iya, sembarangan benar. Iya, iya, tanpa tahu background story-nya Background-nya, apa. iya, Kalau dulu tuh betul. aku judgmental banget, gila kali ya, gaji 6 juta nyicil mobil ya. Miskin lah kau sesudah itu, Iya. pikirnya gitu. Karena pure angka doang Karena lo pure angka mikirnya. doang. Jadi sekarang kalau ada kayak gitu sebenarnya kita tuh mesti tahu juga sebenarnya Background-nya apa apa. cerita di belakang yang menyebabkan orang itu punya kesimpulan seperti itu yang untuk orang di luarnya sangat nggak logis. Kata Misha tadi kalau orang ini ngomonginnya udah anak, isinya kan pure emotion dong. Iya. Iya, udah nggak Kita bisa. dari luar akan bilang ngapain lu nyokolin anak di situ, tapi buat dia nggak bisa karena gue lihat anak bergaul di mana Iya. akan menentukan masa depan Iya, bla iya, bla Betul. bla. iya. Dan mungkin Beda bisa jadi lagi ditarik obrolannya. mundur lagi pengalaman hidup dia gimana, Persis, masa iya. kecilnya dia Persis. punya segala macam sampai dia ngerasa ini sesuatu yang harus diperjuangkan. Iya, iya. Sehingga- Hutang deh. Itu mati-matian ya. tuh kalau buat Sehingga anak tuh udah. yang paling berat adalah mengerti konsekuensi sesudahnya. Iya, Memaksakan iya sih, nyekolin iya sih. anak di sebuah sekolah yang mungkin hitungan finansialnya nggak mampu, melupakan bahwa ada pilihan tambahan lain, konsekuensi tambahan lain. Jadi Iya. misalnya gini, SPP oke bisa ngutang gitu ya. Tapi kan sesudah itu anaknya akan bergaul sama siapa dan orang tua ini akan ketemu masalah baru ketika si anak ini misalnya ini ekstrim banget ya. Liburannya pakai private jet. Ulang tahun satu geng diajak private jet terbang ke Bali. juga abis itu. Kan berarti kan kita harus menjelaskan Peer pressure ada konsekuensi harus menjelaskan sama anaknya bahwa kita nggak kayak gitu loh gitu. Iya, Nah, iya, yang kayak gini-gini tuh jadi bukan aku bilang dia sok kaya, enggak, ada konsekuensi ketika kita menjebloskan anak masuk ke dalam sebuah lingkungan. Kamu mau magerinnya pakai apa gitu. iya, Sehingga waktu dulu kan aku tinggal di Cibubur ya. Iya, iya, Nah, iya. tinggal di Cibubur pindah ke Jakarta Selatan, mindahin anak dari sekolah di Cibubur yang lo mau sebanyak gaya apapun lo orang Cibubur gitu ya. Sehingga kita pindah ke Jakarta Selatan Beda di sekolah yang beda banget. Itu kita magerinnya aduh kita mesti pagerin dari mana nih? Bener-bener ngomongin uang tuh jadi sesuatu yang terus jadi sebuah obrolan supaya anaknya nggak kaget. Jadi sekarang kalau ngomongin kayak gitu, ya aku tahu dia handphonenya udah yang terbaru tuh, mah kemarin hilang dibeliin baru lagi. Terus kamu perasaannya gimana? Aku tahu kalau hilang aku nggak akan dibeliin baru. Ini Sadar jadi diri ya. ngobrolin sama anaknya tuh harus lengkap sehingga kalaupun memaksakan ke sekolah yang menurut kita ini agak jauh nih, akan berat nih. Sadar nggak sih di sesudah itu tuh apalagi yang mesti kita lakukan? Termasuk dengan maksain liburan, maksain olahraga tiap hari. Kalian Iya, perhatiin iya, nggak sih iya, olahraga tiap hari itu kan duit semua ya? Bukan lagi Ya Pak padel lah, ya pilates lah, ya Iya, iya. apa sekarang high rocks lah. Ember. Itu kan duit semua. Ketika lu maksain itu, orang lain bisa kayak gitu karena apa? Kita bisa karena gitu karena apa? Karena apa? Jadi mesti ngukur Iya, iya, iya. diri sendiri masing-masing. Nah, Wina ini yang menariknya. bijaksana ya Iya, sekarang. iya. Dulu ya, Lu enggak, gila, dulu judgmental banget gila. Iya. Gak ada nih lah. Lo surrender nih. Surrender. Kamu sekarang lembut ya. Untuk gue kamu soft spoken banget. Kalau deket sama dia dulu ya. Dulu kalau lo nanya apapun sama Wina gini, tujuan lo apa? Sabar, tujuannya apa? Ini ibarat kata Wina tuh sekarang gentle parenting ya. Dulu VOC. Dulu VOC parenting. Tapi oke. Tadi kan lo sempat ngomong kan perkara tadi cicilan 3 juta, gaji harus sekian gitu. Ini ngomongin angka nih. Ya. Kan ibu-ibu ini mengatur keuangan rumah tangga rata-rata. Ada nggak sih rasio atau standar perhitungan yang Nggak. sebenarnya tuh
dari gaji yang sekian, pemasukan yang sekian, pengeluaran rumah tangga harusnya berapa, nabungnya berapa. Idealnya gimana? Ini bukan ideal, tapi ini Gentle kayak parenting rasio. banget ya, Iya. Oke. Ini kayak rasio ya. Ini bukan ideal. Lebih gentle, lebih Iya, gentle. iya, rasio. Kalau ngomong aku takut nolak meninggalkan ruangan agak. Gue udah ngerti lo ya. Tapi menarik banget soalnya. Jadi kita punya namanya rumus 1, 2, 3, 4. Ngitungnya tuh lagi nih. 1 tuh maksudnya 10% harusnya bisa ditabung. Oke. 10% harus Orang bisa yang ditabung. keuangannya sehat 10% harusnya bisa tabung. Jadi kalau Oke. dia nggak bisa nabung 10%, ada apa? Oke. Yang kedua, Ada yang check outin dari keranjang ya kan? yang kedua 20% itu adalah untuk si biaya hidup, gaya hidup. Gaya yang hidup. tadi 20% pengen gaya keeping hidup. up with appearances, pengen kelihatan sama seperti orang lain, itu Oke. ongkos-ongkosnya akan ada di si 20% ini. Ya. Yang gaya hidup yang Disiapin tuh ya. disiapin, Ya, jadi ya. boleh, bukan nggak boleh. Yang ketiga 30% itu maksimal kemampuan mencicil. Oke. Jadi utang tadi nggak masalah, tapi harus mampu bayar gitu. Iya. Tapi Sehingga dijamin. mesti Iya, iya, diukur iya. kemampuan ngutang. Karena gini, gaji kita kan bukan unlimited, maka kemampuan ngutang pun nggak unlimited. Ya kan? Yang terakhir 40% itu adalah biaya hidup. Nah, berarti itu kalau dijumlahin 10, 20, 30, 40 itu dijumlahin total 100%. Ya. Jadi kalau Make sense, aku make sense 120 nih berarti minus. Iya. Jadi nggak boleh lebih dari 100%. Angkanya harus 100% untuk memastikan 10, 20, 30, 40. Biasanya orang akan bilang nggak mungkin biaya hidup cuma 40. Biaya hidup tuh bisa 50, 60. Biasanya gitu kan. Karena kan namanya orang Indonesia yang ditolong banyak, yang Iya, dibiayain iya, banyak. iya. Kayak gitu. Guyup tadi Pasal itu guyup ya. tadi. Kalau udah kayak gitu berarti yang lain harus turun. Oh. Jadi nggak 1, 2, 3, 4 Jadi nggak tinggi di di tempat tempat lain. lain. Ya. Contohnya yang lain turun, coba dijelaskan. Misalnya, jadi kalau biaya hidup harusnya 40% atau dia 60% karena nolongin orang banyak, karena saudaranya Tanggungannya banyak, di rumah anaknya banyak, oke, mungkin cicilannya harus lebih rendah. Atau gaya hidupnya Jadi diturunin. 60 tadi kan ya. Tadi nabungnya harus 10, tetap Itu lu kan udah lebih 70. 20 kan. Nah, lu tinggal tersisa 30.000. 30%. Nah, itu yang diturunin. Nah, ini dia dibagi tuh sama Itu yang berat. untuk yang cicilan dan tadi gaya hidup. Iya. Nah, Yang iya, paling iya. non-negotiable apa sih 10% nabung itu? Enggak, cicilan utang. Oh. Iya sih. Kalau udah ada utang, berarti kan nggak bisa diturunin lagi tuh. Iya, Kalau iya. kalau ternyata belum ada utang, kita masih bisa tahan ya, nggak boleh Iya, nambah iya, utang. Tapi kalau dia udah punya cicilan 30%, ini udah non-negotiable. Jadi Iya. ada 2 pengeluaran yang dalam kondisi ada atau tidak ada penghasilan tetap harus dibayarin, yaitu cicilan utang sama si biaya hidup. Dalam biaya hidup itu isinya ada tolong menolong guyup juga. Masuk ke Si situ pengeluaran ya. sosial, menolong keluarga besar yang banyak banget itu. Iya, Kalau Semua mau di nolong situ dan juga. liburan termasuk dalam biaya hidup. Enggak, Kak. Liburan gaya hidup. Gaya hidup itu jadi gaya hidup. Enggak ya, Noli, enggak ya. Jadi Ini masalah baru nih. Ternyata definisinya beda. Are you living the life you deserve? Kalau bilang, I do. I deserve holiday. Iya, benar. Kita nih kan Iya, masih banyak banget nih dari kita yang ngalami yang namanya sandwich generation tadi Iya, kan iya. masuk Si dalam tolong kategori menolong si tadi. tolong menolong tadi. Nah, ini nih di umur sekarang mana nih yang harus kita pentingin nih? Tabungan pendidikan anak yang setinggi langit. Iya, lagunya Naura Iya, ya. lagunya Naura ya. Atau dana pensiun supaya kita tidak menjadi beban anak. Nah, itu dia mana nih. Dana pendidikan anak itu nggak bisa ditunda karena anaknya nambah umur terus. Benar Ya. juga sih, nggak boleh. Nanti kamu TK-nya umur 6 tahun aja ya. Telat dong. Kamu mau ambil gap year, tapi bukan SMA, dia lulus SMP. Iya juga. Mungkin kalau keluarga yang baru menikah, prioritas pendidikan anak dulu kali ya, Justru Win? enggak. Begitu baru nikah, gimana? biasanya prioritas itu mau tinggal di mana? Oke. Baru menikah. Aku dulu pernah ya bikin financial plan. Terus si pasangan baru menikah ini tujuan finansialnya 1, 2 banyak tujuan finansialnya. Oke, semuanya mau semua kerjain semua Mbak. Oke, kerjain semuanya. Setahun kemudian Cita-cita mulia, boleh kan? dong ya. Banyak apa bahasa Sundanya loba kahayang. Loba kahayang. Cuman kita yang ngerti. Iya, ya. iya. Roaming mereka. Nanti banyak mau. Semua ngerti. Banyak kepengen. Banyak kepengen, banyak kepengen. BM. Nah, begitu setahun kemudian balik lagi, Mbak mau dicairin semua. Buat apa DP rumah? Oh. Jadi memang semua tuh ada kayak fasenya gitu Iya, lah, iya, Ca. iya, Jadi ada iya. fase yang waktu baru nikah mau tinggal di mana, mungkin Iya. mereka butuh untuk kontrakannya Iya. atau DP rumah atau nyicil dulu gitu. Tapi begitu dia udah hamil, harus mulai nyiapin dana pendidikan. Oke. Nah, si dana pendidikan ini kalau uang pangkal itu bisa dikejar. Uang pangkal tuh benar-benar bisa diukur. Oh, anaknya SD kelas 1 berarti 5 tahun lagi masuk Iya, SMP, iya. kita bisa ukur. Iya. Sehingga secara finansial kita bisa bikin proyeksinya harus nyiapin berapa setiap bulan untuk mencapai angka berapa di setiap jenjang dia mau sekolah. Iya. Yang Ada perkiraan ada lah ya. perkiraannya. Bisa dikejar pakai investasi, pakai nabung dan lain-lain. Yang susah dan orang suka nggak ngeh adalah SPP.
SPP bulanan itu nempel sama penghasilan kita. Jadi nggak bisa digugat-gugat. Jadi kalau penghasilannya misalnya 5 juta, ya susah sekali kalau dia mau nyokolain anak di sekolah yang SPP-nya 3 juta. Karena itu langsung ngabisin setiap bulan penghasilan orang ini. Maka ada hitung-hitungannya sekitar maksimum 20% deh dari penghasilan orang tua Untuk SPP? bisa bayar SPP semua anak masalahnya. Aduh kan. Lah, jadi emang angkanya tuh 20%-nya masuk kemana? 120% dong. Tadi 1, 2, 3, 4. biaya hidup, Kak. Biaya hidup. Makanya listrik jadinya hemat. Makanya tadi lu bilang kalau gaya hidup di dikutak-kutik itu tadi ya. Kutiknya di situ. Biaya Ya. hidup. Kalau 40%, 20% bayar sekolah doang. Makanya berat Kita kan? puasan. Berat kan? Jadi emang ini Iya. susah untuk bilang dana pendidikan karena nggak bisa ditunda. Iya. Kalau dana pensiun masih bisa kita mundur-mundur dengan cara kita pensiunnya mundur. Nah gimana cara pensiun mundur? Maksudnya jangan. Anda pikir kita pensiun umur 55? Tentu tidak. Iya. 65 kok. Lo masih produktif, Mundur. lo Jadi kerja. akhirnya ya ini Cari endorsan deh. aku harus bilang ya ini berat banget. Kemungkinan besar kita nggak pensiun. Seumur hidup Kerja bakal terus. Oh iya. Jadi ada Bagai namanya sapi. istilahnya alih Bagai profesi. Jadi pensiun tuh panjang ya. 55 sampai 85. Oke. 55 65 itu periode kita tetap harus kerja, mungkin alih profesi. 65 75 itu oke, mungkin kerja tapi udah 50-50 deh. Baru mungkin 75 85 yang definisi pensiun benar-benar nggak kerja, nggak menghasilkan uang. 75. Wait, kalau Emang bisa nyampe sana, ngapain? I know, tapi hitungannya aku udah bongkar bolak-balik, nggak kekejar. Jadi yang namanya sandwich generation itu urusan menunggu waktu. Semua orang akan harus kembali ke hidupnya bareng sama keluarga besar yuk. Iya, Ini prediksi aku, analisis abal-abal aku. Apa tadi Karena kemungkinan kita semua akan harus ngurus orang tua yang udah sepuh, atau kita akan diurus anak kita ketika udah sepuh banget. Karena aku susah ada banget pensiunnya ketemu tadi orang ya? yang dana pensiunnya udah ajak, dan angka dana pensiun ini ternyata lebih horor daripada dana pendidikan. Oh iya? Gede banget angkanya. Jadi bisa dibilang impossible. Semuanya begini. Semua nggak ini satu ruangan nggak nih. Kalau hitungannya finansial doang, nggak pakai Impossible. Bismillah ya, nggak pakai ya Allah tolong aku. Dan ini kan nggak bisa dong Masih bisa ketawa sih lo. ngajar finansialnya udah Beranjak 20 tahun, jadi udah ketawa-ketawa. Jadi udah kalau hitungan matematikanya tuh udah ini mah nggak nyampe, nggak kekejar. Coba gini Win, kita breakdown ya supaya sweet moms di rumah juga. Iya. Gini. Gimana cara menghitung rumus untuk dana pensiun? Asumsinya kalau dana pensiun, anak-anak udah pada nggak sekolah dong. Kita udah tidak menanggung anak-anak dong. Iya, Udah berarti tinggal kan diri kita kebutuhan. sendiri. Ya, Itu kita mikirnya begitu tuh. Sehari lu makan 100.000 deh cukup gitu ya. Alah, Enggak kali cukup. 100.000 ya. mungkin. Tolong. 100.000 ngitungnya 100.000. gimana Win? Kalau Iya, dana ngitungnya darurat gimana? Jadi misalnya biaya hidupnya 10 juta sebulan. Oke. Berarti Ini orang- berdua nih ya udah. Berdua udah suami berdua, istri ya. kan? Oke. Salah dua cara untuk bisa pensiun dengan lebih lancar. Nomor satu adalah udah nggak boleh punya cicilan di umur di atas 55. Nomor dua adalah anak-anaknya bisa kita tendang keluar semua dari rumah. Oke. Itu syarat punya dana Salah satu pensiun. cara Dana untuk pensiun. bisa pensiun dengan lebih lancar. Oke. Karena dua ini akan membuat pengeluaran kita lebih rendah. Iya. Cicilan hilang kan berarti dari 100 tadi 30% udah hilang dong. oke. Biaya hidup anak udah enggak ada, paling enggak SPP udah beres dong. Iya, ya kan? iya. Berarti bukan syarat, dua cara untuk membuat si pensiun itu bisa lebih smooth adalah cicilannya udah selesai waktu usia pensiun, dan anak-anak itu kita bikin mandiri, keluar semua dari rumah. Oke. Nah, satu lagi adalah we need to downsize. Kalau tadinya rumah lu gede banget, mau nggak mau suatu hari harus rumah lebih Ya, kecil. betul. Kalau tadinya pengeluaran lu 100 juta Ya. satu keluarga besar, mungkin sekarang jadi tinggal 15 Ya. gitu. Nah, contohnya, kalau pengeluaran 10 juta sebulan kali 12 tuh berarti 120 juta kali 25 tahun. Kok kali 25 tahun dari Umur mana kita angkanya? bakal Pensiunnya 25 tahun lagi depan. panjang. Misalnya sekarang Jadi kita diproyeksinya umur 25 tahun ya. Sampai 25 berapa? Oh my god. Dari 55 ke 85 aja 30. Bantuin hitung Dini. Misalnya umur aku 47, Iya. kita nabung untuk 25 tahun kemudian akan pensiun Kalau kan? pensiunnya umur 60 tambah 25 berarti 85. 85. Oh, jadi Bisa baru bisa dikecilin. dinikmatin pada saat umur 85 kalau nyampe ya? Bukan. Dinikmatinnya dari umur 60 sampai 85. Oh, dari umur 60 Iya, sampai iya. 85. Itulah Oke. hitungan dana pensiunnya. Coba Mbak, berapa jadi 15 kali 12 juta. kali 25.
Jadi 15 sih 10. Kata lo tadi, dikurangin 10 juta. Berarti 120 kali 25. Ya, 120 juta kali 25. juta kali 25, Berapa? 1,2, 2,4 Berapa M? M, 3. 4,5 M. Itu baru 120 dana kali pensiun. 120 kali 25. Enggak, salah, bukan 120 kali 25. 120 juta kali 25 tahun. 3, bukan? 120 juta kali Kali 25. 120 kali 10 1,2 kali 2 2,4 3. 3. sampai nggak ada angkanya. 3 triliun. Hah? 3M. 3M. 3M baru dana pensiun. Itu diambilin setiap bulan sampai habis. Iya. Tapi jangan lupa setiap tahun tuh ada inflasi kan? Iya. Nah, hitung cepat ini tidak memprediksi inflasinya. Iya. Ini cuman kasarannya aja Belum ya. dana darurat loh. Kalau Jadi dana kemungkinan kita darurat- butuh antara 3 sampai 5M kalau pengeluaran bulanannya 10 juta. Kalau 10 juta tapi tadi kan sebulan. lo pikir anak udah enggak Iya. apa tadi Tapi itu cicilan udah hitungannya enggak. 25 tahun lo kagak liburan. Dan lu nggak sakit-sakit nih. Jadi itu. kunci untuk bisa pensiun itu adalah selalu berpenghasilan. Berpenghasilan belum tentu harus kerja. Passive Penghasilannya income. adalah punya aset yang menghasilkan. iya. Jadi aset menghasilkan itu kalau orang zaman dulu anaknya dong. Iya. Nggak gitu kan kita mainnya nggak mau Iya, gitu. beda, Yang beda, menyebutkan beda satu konsep. generation itu Iya, kan iya. karena attitude bikin anak adalah investasi. Kita kan Iya, nggak mau iya, kayak gitu iya, kan. Banyak anak banyak rezeki. Berarti harus punya aset. Aset yang menghasilkan itu contohnya ada 4. Bisnis yang bisa menghasilkan, properti bisa disewakan, Iya. surat berharga ada kuponnya, atau kekayaan intelektual ada royaltinya. Jadi kalau kita mikirnya kayak gitu doang, harus punya uang berapa? Nggak pensiun ini mah. Iya. Tapi kalau kita punya aset yang bisa menghasilkan, oh ternyata yang disebut financial freedom itu basically pensiun sih sebenarnya. Iya benar Gitu kan? benar Kita kan make punya sense. kita kan punya aset intelektual moms ini nih kita harus kita pegang. Ini kan aset intelektual. Punya Moms. aset intelektual gitu. Aksensi kita udah dapat berapa ini? Ini harus kita apa? 3.500 terus loh. Kita pegang terus ini. Ini legacy buat anak-anak Ini kita. legacy loh, Pi. Kan bisa kita jalanin kan. Persis. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan ketika punya satu karya tapi nanti dia bisa menghasilkan uang terus walaupun udah nggak kerja. Iya. Kita apain lagi nih langsung woi kita kayak lagi konsultasi langsung mikirin Terima mau endorse ngapain kan? lagi. Makanya dia langsung terima endorse kan? Langsung lagi mikir gimana caranya kita tetap masih kece biar terima endorse sampai umur 85. Gak apa-apa menyesuaikan. Nanti mungkin Kita di umur menyesuaikan. di umur udah masuk mau ke 70 kita mungkin terima endorse. Enggak apa-apa. Endorse-nya Parem Kocok. Sama ini Noli. Noli sesuai usia, sesuai usia. Lu dulu Tapi mungkin kan proyek perumahan. Kalau misalnya teman kita misalnya di umur 85 tapi dia endorsannya misal alat-alat kesehatan gym masa gue Parem Kocok. Atau gini dulu kita mengendorse perumahan atau apa. Nanti kita senior living. Nah, itu dia rumah-rumah jompo, Iya. panti-panti jompo. Di sini aja bersama kami gitu. Tinggal bersama kami gitu. Ya, Nih, kalau sekarang kita review kosmetik, nanti kita review koyo. betul, Bisa. betul. Ya. Sama Alat-alat pengencang muka. buat turunin kolesterol. Vitamin ya kan. Tapi ya kan, jadi ternyata makin kita tua itu kan ada kecenderungannya seolah-olah udah nih ya, udah di atas umur sekian, kadaluarsa nih perempuan. Enggak, jadi justru mungkin perempuan ini dengan kenyataan bahwa banyak perempuan hidupnya lebih panjang daripada suaminya, berarti kan yang harusnya menghasilkan uang juga kita, bukan cuma pasangan aja. Tapi Dan kemungkinan ini, itu bisa gak sih? ini yang orang suka nggak sadar, potensi ekonomi yang bisa ditumbuhkan sama perempuan untuk keluarganya tuh ternyata besar banget. Jadi jangan biarin dirimu tidak menghasilkan. Ya. Karena aku pernah ketemu kasus yang umurnya udah usia pensiun ya, jadi umurnya udah 57, suaminya meninggal. Selama itu dia tidak pernah berpenghasilan dan dia berumah tangga karena itu pilihannya mereka, kita respect itu. Tapi begitu di umur 57 ada aset warisan, dia ketemu aku tuh yang benar-benar ini mesti diapain ya Win? Oke, Mbak mau ngapain? Mau bikin warung deh, jago masak. Oke, bikin. Kita bikinin bisnis plan-nya. Dia ada modalnya? Jalan. Ada, punya warisan. Jadi bukan orang nggak punya nih. Bikin, laku keras. 2 tahun kemudian aku temu gimana warung Sundanya. Laku-laku banget. Terus gimana sekarang? Udah aku tutup capek. Karena memulai bisnis usia 57 itu kan gak gampang dong. Iya. Energinya lu gak sama. Lu tahu Iya, itu dia itu dari dia. pagi ngurusin Itu belanjanya, dia. masaknya, ngurusin menu, Iya, itu jaga dia. warung sepanjang hari, malam waktu tutup toko dia masih ngitung.
Dia Enggak, nggak mikirin emang bisnisnya harus ada yang mungkin dia bagian masak tapi yang bagian lainnya tuh siapa. Belum, prosesnya belum, baru 2 tahun udah soalnya kan. ditutup. Proses Iya, itu iya, udah iya. keburu capek gitu Iya, kan. iya, Jadi bener-bener. proses untuk belajarnya tuh jangan ditunda sampai nanti tahu-tahu kita udah sendirian Iya, iya, atau paham, tahu-tahu udah usia pensiun. Iya, iya, Proses iya. belajar itu harus dari sekarang. Iya, Jadi kalau iya, ada iya. yang memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, boleh nggak? Kalaupun kalian jadi ibu rumah tangga, tetap belajar berpenghasilan. Nggak harus kerja loh. Berpenghasilan Iya, itu iya, 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 konten setuju. kreator atau kerja sosial di masjid, di gereja, itu tuh belajar gimana cara mengurus uang juga. Atau yang berkaitan sama hobi, dia senang masak, bikin kue kecil-kecilan dari rumah, nanti Iya. diterusin ilmunya Karena ke ini training finansialnya jalan sepanjang hayat, nggak berhenti Iya, di iya, umur iya, berapapun. Nanti waktu dia umurnya udah 65 pun, emang siapa yang mau ngasih makan kalau nggak dirinya sendiri? Aku sekarang banyak banget ketemu perempuan yang udah sepuh, akhirnya dia ya harus mengandalkan anaknya juga udah ketiban karena dia harus ngurusin si dana pendidikan anak yang banyak itu. bener, Iya, bener, iya. bener. Aduh, that's real life. Real life. Aduh, Hidup yang ini harus keras. dihadapi. Tapi ya mungkin ya Apalagi ilmunya kalau anak banyak ya. Hai Kak. Gue tadi pas Wina bilang, anak ntar lagi udah bisa beres. Oke, sebentar lagi untuk anak saya cuma 2. Dan gue bilang, ada untungnya. Masih ada loh pendatang baru ya. Iya, ada pendatang newcomer. Gue bilang, untung anak gue cuma terakhir udah ya, setahun. yang terakhir ya. Yang terakhir. Dia masih ada tuh newcomer ya. Iya, iya, iya. tapi iya. ya jangan dibawa parno juga nih. Wi. Iya. Ya, kita kan yang penting ngobrol-ngobrol gini biar sweet moms di Sama- rumah juga punya bayangan. Betul, sama yang penting juga sama pasangan harus satu aliran sih. Iya, iya, Maksudnya harus benar-benar. sepakat gitu. Iya, Karena iya, ngejalaninnya kan bareng. Ya, Iya kata kan? kuncinya sepakat sebetulnya. Iya. Karena nggak ada cara yang terbaik. Yes. Iya, Aku iya. suka pertanyaan gimana ya Kak cara ngomongin ini sama pasangan aku bukan istrinya mana aku tahu jawabannya Iya, kan gitu iya sehingga harusnya kita yang membuka conversation ini nggak harus langsung dukder ya Iya, gitu ya iya. cari selahnya apa perhatiannya dia di mana kecemasannya dia apa kalau Iya. kecemasannya udah sama baru karena banyak aku ketemu yang istrinya khawatir banget tentang dana pendidikan suaminya enggak Iya, iya betul, betul. kan suami menghasilkan, Iya, mungkin penghasilannya iya. besar, jadi dia santai aja. Lupa bahwa menghasilkan uang sama menyimpan uang itu 2 dunia yang berbeda. Iya, iya, Itu iya, 2 iya. aktivitas yang nggak sama. Iya. Menghasilkan uang itu you need to hustle, you need to have a lot of risk involved. Tapi kalau menyimpan kan konservatif ya. Iya. Kita mesti kekepin uangnya. Beda loh dengan menghasilkan uang sama kekepin. Nah, karena ini 2 aktivitas yang berbeda, mungkin juga butuh 2 orang yang melakukan aktivitas yang nggak sama. Oke. Iya. Iya, jangan dua-duanya menghasilkan uang tapi nggak ada yang tahu Nggak ada yang nyimpennya. nyimpen. Iya. Iya, iya. Kenapa habis dari uang dari aku kira itu nafkah, jadi aku selesaikan dengan sempurna. Iya. Kalau nggak dihabisin mubazir gitu. Habis kirain gitu, polos. Iya, iya, iya. Bahaya kan perempuan kayak gitu. Benar-benar. Wina ini memang selain dia financial trainer, dia adalah seorang komika. Gitu Iya. kalau orang zaman dulu tuh bilang gini, kamu tuh pelawak. Beban pelawak itu kan lucu-lucu banget ya, bener lo itu. Bener ya? Iya kan? Bener ya. Jadi kamu apa? Iya, aku stand up comedy. Lalu bayangin gimana jelasin ini apa sih menyokap stand gue up ya. comedy pelawak? Oh, bayangin gimana jelasin ini sama Iya, gue. iya aku di panggung itu aku tuh menceritakan hal lucu. Mending pelawak lah ya. Tapi kalau selain jauh-jauh jadi pelawak. Aduh. Win-win, Beda. nggak juga ya. Tapi penasaran deh kalau show-nya Wina tuh topiknya tentang keuangan nggak sih? Ada yang jadi aku akan bikin stand up comedy special show tanggal 3 Mei itu hari Minggu aku bikin 2 show ya. Kamu mau ngelawak? Aku mau Tanggal 3 Mei di Suhana Hall di SCBD. Suara hall di SCBD. Energi Kamu ini Iya, sebenarnya Iya, Grand Laki seberang kan? Grand Laki Iya. ya. Tanggal Energi 3 Mei. Ya, tanggal 3 Mei. 3 Mei, Itu dua ada show. 2 show yang siang bahasa Indonesia akan banyak ngomongin Sunda Empire dan keuangan. Aduh, gue nggak ngerti deh tuh. Kita ada subtitle nggak? Iya Enggak, dong. kita akan pokoknya keluar ruangan semua bisa bahasa Sunda ya. Langsung jago aja. Yang kedua? malam pakai bahasa Inggris. Oh. Tuh Loli tuh. cocok ya. Yang pakai bahasa Korea ada. Yang pakai bahasa Inggris nggak pakai filter ya. Oh, nice. Bayang ya. Aku bego gitu. Nonton dong please, nonton dong. Aku hina diri sendiri. Nonton dong please. Gue Aku lagi kan mikir. seputar ya, selebriti kurang terkenal. Jadi susah jualan tiketnya guys. Tiketnya tapi udah bisa dibeli ya. Udah tiket Win? sudah bisa dibeli. Di- Bisa dibeli ke di mana? liguinahananto.id. Terus kita lagi bingung. Guys, kita mendingan bahasa Sunda, bahasa Inggris nggak Gini aja. Bahasa Indonesia. Gak apa-apa, gak apa-apa. Indonesia. Yang bahasa Sunda Padang aja. mau datang. Yang bahasa Sunda aja, tapi kan ada translator kita nih. Enggak bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Aku nggak berani bikin komedi pakai bahasa Sunda. Kenapa? Sundanya kasar. Kasar banget, lebih kasar daripada Inggris. Oh iya. Ya, pokoknya kalau mau nonton Oke. bisa lihat ke IG-nya Wina ya. Yes, boleh lihat di IG. Iya. Oke, kalian nonton kan tetap ya. Murahan gitu. Kalian
kalian tetap nonton. Iya, masa Indonesia ya. Buat apa gue datang ke sini kalau gagal menurut kalian? Siap. Bener gak sih kalau nonton stand up comedy kita nggak boleh videoin? Nggak boleh. Kenapa? Emang Harus diperiksa kak. Biar Kapanji aja yang diperiksa. Iya baru dong. Oh, takut nyerempet-nyerempet. Iya, jadi Iya. nggak boleh di videoin. Jadi kita handphone taruh luar gitu. Enggak sih, kita nggak gitu. Kan aku pikir yang datang ke komedi aku kan semuanya orang-orang terpelajar ya. Asik. Jadi bisa lah handphonenya tetap ditaruh. Iya. Paling ya. Paling nanti di center pakai laser. Colongan-colongan Iya. gitu ya. Oke. Ih seru lo, gue belum pernah lo nonton. Pengen juga sih, komedi. Iya. Gue nontonnya di YouTube mulu. Iya. Beda. Kalau di Feel-nya pasti beda kalau ya. live tuh you get the energy. Iya kan kayak kita nonton showcase atau penyanyi Iya. luar ruangan. Hiburan. Yuk coba ini sekali. Iya seru. Ya udah pokoknya Sweet Ajak Moms. Sweet Moms. Jangan lupa untuk nonton tanggal 3 Mei. 3 Mei. Satu dong pertanyaan penutup. In this economy Oke, ya kan, in kalau this. kita buka sosmed kan susah nih pasti. kayak banyak kekhawatiran Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Bukan di Indonesia tapi secara global lah ya gitu. Apa pesan Wina buat kita para moms? Ini kita jawaban komedi apa serius? Dua-duanya boleh share. Dua-duanya dong. By the way, Dua-duanya, ini kita dua-duanya. rekamannya di Sedih tapi bolutan bulan ada apa? komedi. Kita bulan apa? Seriusnya dulu. Ini akhir Maret ya. Akhir Yang Maret ya. menurutku harus dipegang sama semua orang adalah hug your jobs. Apa? Hug your jobs. Oke. Jadi Oke. cara kita menghasilkan uang itu yang akan menggaransi kita terus berpenghasilan. Oke. Jadi kan orang sekarang takut perang lah, takut Iya. krisis lah, takut kolaps lah, pokoknya alasan. Iya. Kayaknya setiap tahun tuh pasti ketakutan itu ada. Dan menurut aku takut itu harus kita akui memang ada supaya kita tahu lanjutannya mesti ngapain. Nah, apapun yang akan terjadi, mau ada krisis atau apapun, kalau kita tetap punya penghasilan, kemungkinan bisa survive-nya lebih besar. Oke. Nah, begitu kalian udah punya penghasilan, tolong pastikan keuangannya tuh si cash flow-nya tuh sehat. Supaya si 1, 2, 3, 4 yang tadi kita bahas itu kejadian. Iya. Karena kalau orang nggak sehat dia nggak bisa nabung atau dia minus keuangannya. Oke. Kenapa begitu? Karena berikutnya untuk bisa survive selain punya penghasilan punya dana darurat. Kalau penghasilannya hilang, dana daruratnya kepegang. Ini udah aku lihat waktu pandemi kemarin. Waktu pandemi orang kehilangan pekerjaan itu kan banyak banget Iya, ya. iya. Orang yang survive adalah yang tetap berpenghasilan sehingga dia bisa nolongin orang. Ketika penghasilan hilang, dia punya dana darurat, dia bisa bertahan. Iya. Nah, kalau kita punya dua itu, maka kondisi buruk akan akan lewat. Bisa lewat. Tapi yang penting kita survive dulu. Oke. Jadi kekhawatiran itu wajar, tapi jangan berlebihan karena kita udah ngalamin kok, negeri ini udah ngalamin banyak banget krisis dan kita lewatin semuanya baik-baik aja sih. Ya. Jadi yang penting kalau ada badai nggak tenggelam gitu. Iya, Kita lewatin terus walaupun bocel-bocel gitu ya kan, babak belur tapi kita bisa lewatin. Oke. Ada optimisme. Iya. Dari apa yang disampaikan oleh Sofli Gwinananto ini. Bentar dulu, agak tanya nenangin dulu. dikit, agak Ini nenangin. jawaban yang serius kan? Ini serius. Jangan ini belum. Yang komedi lagi. Ini yang lawak. Aduh, aku takut nyerempet nanti kalian diperiksa. Jangan. Aman, Sweet Moms. Aman. Nanti aja di comedy show. Oke deh kalau gitu ya. Kalau gitu jangan lupa datang 3 Mei. Yes. Ini bagian dari dana pensiun aku ya guys. Ada sampai satu plannya Winda. Ini untuk tahun ke-50 guys. Jadi aku pikir ya udahlah sekalian aja lah. Bikin aja 2 show. Kalau Gas. nggak laku ya udahlah. Apalagi kalau tahun ke-50 bikin kejadian aneh kayak begini. Wina, thank you so much ya udah sharing sama kita di sini. Sukses buat komedinya nanti lawaknya. Ada acara lawak paguyuban lawak gitu deh Win ya Pak ya. Paguyuban lawak. Udah sukses buat tanggal 3 Mei-nya ya. Untuk show-nya dana pensiunnya. Dan dana pensiun kita juga doakan ya. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan insight ya dari percakapan yang banyak lawaknya ini juga. Oke, kita ketemu lagi di episode Deep Talk selanjutnya ya, Moms. Sampai ketemu. Thank you Sweet Mom.